Kalau lu perhatiin, setiap kali gua buka terminal, gua harus mencet Ctrl, Shift, dan Plus untuk membesarkan fontnya. Hal ini tuh nggak efektif banget cuy, karena udah menghabiskan waktu gua beberapa detik. Dan juga kalau lu lihat, warna hitam putih di terminal gue ini terlihat sangat suram ya. Kayaknya gua harus mengubah color scheme-nya supaya terminal gua terlihat lebih hidup. Jadi di video kali ini, gua bakalan rising terminal gua supaya lebih nyaman, efektif, dan efisien. Gua mulai dengan membuka websitenya Kitty untuk melihat dokumentasi terminal ini. Gua klik aja linknya yang paling atas, terus ke bagian overview, dan klik configuring Kitty. Nah, ini adalah link untuk ke dokumentasi configuration-nya, kitty.conf. Ini banyak banget sih, semuanya bisa lu ganti di sini. Tapi bentar, kita balik dulu aja ke font dulu. Gua akan mengganti font family-nya menjadi JetBrains Mono Nerd Font. Kita buka lagi aja terminalnya, terus menuju folder konfigurasinya Kitty. Ini gue pakai Yazi ya. Nah, bisa dilihat kan, di dalam foldernya belum ada file konfigurasinya. Tapi ingat, kita pakai Arch Linux. Jadi kalau nggak ada filenya, tinggal dibikin aja. Untuk ngebikin file dengan Yazi, lu tinggal pencet A, terus tulis deh nama file yang lu mau. Berdasarkan dokumentasinya tadi, nama filenya adalah kitty.conf. Enter. Di sini udah ada ya. Terus tinggal pencet Enter untuk ngebuka. Lu, apa nih? Editor minv. Oh, gue belum mengkonfigurasikan Yazi-nya untuk membuka text file dengan Vim. Tuh, ntar aja deh, gue pencet Q aja. Kita udah ada di foldernya Kitty ya. Terus tinggal kita buka file yang tadi kita buat menggunakan Vim. Balik lagi, gimana tadi caranya? Lu bisa mengkonfigurasikan font secara individual dan menspesifikasikan special font untuk karakter yang khusus. Maksudnya? Oh, jadi antara bold font, italic font, dan bold italic font bisa lu bedain cuy. Tapi ini sekarang gue ganti secara keseluruhan aja untuk font family-nya ya. Berarti langsung aja gue tulis di sini font family, gitu nggak sih? Pakai underscore ya. Font underscore family JetBrains Mono, gitu bukan ya? Gue lupa deh. JetBrains Mono Nerd NF, gue lupa lagi. Apa ya? Coba kita search di Google. JetBrains Mono Nerd Font for Kitty. JetBrains Mono Nerd Font. Coba JetBrains Mono Nerd Font. Oke. Untuk ininya gue copy aja. Kita samakan. Oke. Coba segini dulu kali ya. Kita coba cek apakah ini berhasil atau tidak. Mari kita lihat. Save. Quit, gua quit, buka. Apakah ini JetBrains Mono? Gue biasanya ngecek kalau ini JetBrains Mono dari angka 0-nya. Lihat ya, kalau gue pencet angka 0 harusnya ada titik di tengahnya. Nah, oke. Sekarang artinya font dari terminal gue sudah berubah menjadi JetBrains Mono Nerd Font. Ini nggak tahu kenapa gue suka aja sih. Semuanya jelas gitu antara O nih, lu lihat ya. Ini 0, ini O. Beda kan? Jelas kalau 0 angka tuh ada titiknya gitu. Ya, preferensi. Kita lanjut lagi. Yang kedua, gua akan mengganti size fontnya. Ini size-nya berapa sih? Coba kita ganti dengan font size ya. Font size. Coba kalau gua set fontnya jadi 11. Ini kalau berdasarkan dokumentasinya sih pakai desimal ya. Jadi ada 0,0. Kalau udah tinggal di save dan kita restart terminalnya. Oh, ini gua buka dulu lagi config-nya. Kalau fontnya ukuran 11 tuh segini. Terlalu kecil menurut gua. Jadi kita akan ganti ke 16 mungkin. Terus kita save dan restart lagi. Tuh kan. Gua nggak perlu pencet Ctrl Shift Plus lagi. Size fontnya sudah diperbesar. Font 16 cukup nggak ya? Apa 18? Gedein lagi dikit. Coba aja kita ganti di sini 18. Sepertinya segini sih. Ini oke sih 18. Ya, gue pakai 18 aja kalau gitu. Selamat datang kembali bersama saya, Wisdom Suara Om-Om Pejabat. Katanya, mungkin di video kali ini kalian merasa ada yang berbeda. Ini disebabkan oleh saya sedang mencoba workflow yang baru, serta saya juga mencoba setup yang baru dengan tujuan untuk menambahkan efisiensi dan optimasi kegiatan pengeditan saya. Jadi saya mengharapkan kritik dan saran dari kalian para pemirsa. Silakan ditinggalkan di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya kira cukup sampai di sini. Enjoy the show. Kita balik lagi, apalagi nih? Font size, oke. Enggak. Ligatur. Oh iya, untuk masalah ligatur. Jadi JetBrains Mono Nerd Font ini mensupport ligatur ya. Ligatur tuh berubahnya suatu font atau berubahnya suatu karakter karena karakter yang lain. Gue langsung jelasin aja di sini. Misalkan gue punya sama dengan. Terus kalau gue bikin 2 sama dengan, dia akan menjadi gitu. Dia bergabung cuy. Lihat deh. Atau kalau gue mau bikin tidak sama dengan, gue pakai tanda seru.
dan sama dengan, dia langsung jadi sama dengan coret. Ada beberapa orang yang suka ligatur, tapi ada beberapa juga yang tidak suka. Kalau gua itu kelompok orang yang suka dengan ligatur ya, jadi lebih clean aja kelihatannya. Jadi untuk ligatur gua turn on aja. Kayaknya untuk font itu aja ya, udah cukup. Text cursor customization. Kalau warna-warna gue pakai color scheme aja nanti, jadi sekalian semuanya keganti. Cursor trail. Cursor trail ini mungkin bisa kita coba. Cursor trailnya gue ganti jadi 1 gitu misalkan. Coba. Misalkan. Oh, wing. Keren. Lu lihat deh ininya. Zung. Ada trailnya gitu. Lucu. Nggak usah. Track hover opacity. Ini scroll bar nggak perlu ya. Ini apa mouse? Mouse action juga nggak perlu sih. Gua langsung ganti aja deh ke window layout apa nih? Remember window size. Kita kan pakai tiling jadi kayaknya nggak ngaruh ini. Window border width. Nah ini mulai nih. Border. Tapi border kan udah diatur sama Hyperland. Jadi kayaknya ini juga nggak deh. Window margin width. Padding width. Window margin adalah area yang kosong di luar dari border. Window padding adalah area kosong antara teks dan window border. Kayaknya padding harus kita ganti nih. Coba ya. Karena kalau gue lihat di sini paddingnya tuh terlalu mepet sama border tuh di sini. Coba kalau kita ganti jadi ekstrim aja ya, 10 gitu. Dia satuannya apa sih? Nggak ada satuannya kan? Gini coba, 10. Tuh lihat deh. Tapi yang atas terlalu jauh ya. Dia tuh harusnya kita bisa ngeset ke 4 sisinya. Coba nih, window padding ini. Value tunggal, nilai tunggal akan ngeset semua sisi. 2 nilai akan ngeset vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal sides. Vertikal dulu ya, berarti atas bawah dulu baru yang kanan kiri gitu. Coba kalau misalkan kita buka lagi aja. Ini yang vertikalnya. Terus sebenarnya gue maunya yang horizontalnya yang 10. Terus yang vertikalnya gue bikin, soalnya vertikal tuh awalnya aja secara default udah ada jarak cuy. Jadinya nggak perlu kita jauhin lagi kan. Gue taruh di sini berapa ya? Misalkan 6 deh. Ini perfect nih. Iya nih. Ini kayaknya perfect sih. Coba gue tes yang paling bawah. Iya, perfect sih. 6. Oke, cocok lah. Sip. Terus ada viewer gue yang bilang katanya kalau mau nge-clear terminal, pencetnya Ctrl dan L. Thank you cuy. Kita buka lagi konfigurasinya. Ini udah bener window paddingnya. Terus apa lagi? Margin. Ini gue bingung deh. Margin tuh kayaknya dari bordernya si ini ke luar sini. Cuman ini kan lebih enak nanti dikonfigurasikannya menggunakan Hyperland ya. Jadi gue pakai Hyperland aja deh untuk ngekonfigurasiin masalah ini nih margin. Iya gak sih? Bener gak sih margin tuh yang itu? Coba kali ya. Coba dulu deh. Coba dulu aja kita paste marginnya seperti biasa. Gue bikin yang ekstrim 20 deh. Save. Quit. Doom. Ternyata bukan keluar guys. Dia itu terbagi menjadi 2. Ini konsepnya kayak CSS sih sebenarnya. Jadi ada yang namanya margin, ada yang namanya padding. Padding itu adalah garis yang lebih dekat ke tulisan, ke teks atau isi konten. Dan margin itu yang lebih dekat ke border. Ngerti nggak? Ya begitulah. Untuk margin kayaknya nggak gue pakai sih. Nggak usah ya, nggak usah dipakai lah ya. Ini gue delete aja. Nggak enak ngeliatnya. Ini udah asik sih. Jadi marginnya gue bikin 0. Terus paddingnya yang kita pakein tadi. Atau sebenarnya kalau mau dua-duanya kita pakai, misalkan window paddingnya sekian. Nih masih ada di clipboard nggak? Oke. Lihat ya. Kalau paddingnya kita bagi 2. Nih 3 kan. Terus yang ini jadi 5. Yang ini juga kita ganti. 3, 5. Save. Back. Nah, gitu deh, sama aja. Jadi ada yang dari border ini ke sana, ada yang border ini ke sini. Begitulah kira-kira lah. Apalagi nih? Active border color. Masalah color-coloran gini kalau nggak dari Hyperland atau color scheme aja lebih mending. Window, kebanyakan. Tab, dia bisa banyak tab ya. Ini nggak perlu juga sih. Gue belum begitu perlu. Gue pakai tab-tab begini. Lanjut. Apa aja sih di sini? Kita lihat dari kiri aja deh. Ini baru color scheme. Background opacity. Nah, ini baru nih opacity-nya dan background blur. Ini yang akan gua ganti, gengs. Supaya kalau opacity-nya gua turunin, atau dinaikin. Opacity, translucent, opaque. Opacity-nya gua turunin, background dari si kitty-nya ini jadi agak transparan gitu. Jadi nanti wallpaper kita tuh agak nongol dikit gitu. Lebih asik aja ngeliatnya. Kita coba kali ya. Background opacity sama background blur. Yang background opacity dulu. Di sini. Background opacity. Background opacity-nya coba 0,8.
Jangan terlalu transparan, ntar nggak kelihatan apa-apa cuy. Terus kita ganti juga blurnya. Kita coba background blur 1 deh, dari angka 1. Cek, quit, boom. Yo, itu lihat deh ada si nggak tahu namanya siapa nih, karakter Arch. Tapi sepertinya kurang blur ya. Coba blurnya kita naikkan menjadi 2. Apakah ngaruh guys? Lebih blur lagi, lebih asik sih. Kita naikin lagi jadi berapa ya? 5 langsung. Lebih blur nggak sih? Apa nggak berubah? Coba pakai yang ekstrim, 15. Kok seperti kayaknya nggak ada yang berubah? Apa ada yang berubah? Coba 50. Dia nggak tahu satuannya sih soalnya. Ih, berubah nggak sih? 100. Oh, berubah ya? Antara 100 sama 1 coba ya. Kalau 100 segini, kalau 1 apalin guys. Enggak dong, nggak ada. Coba gue baca dulu deh. Set ke value yang positif untuk mengaktifkan background blur. Oke. Hanya akan ngaruh kalau background opacity-nya kurang dari 1. Udah, menyeting terlalu tinggi akan mengakibatkan performance issue. Oh, batasnya kira-kira sampai 64 untuk bekerja yang optimal. Berarti background blurnya sampai 64 ya. Tapi kok kayak sama aja gitu loh sama 1, ya kan? Ya udah 1 aja kali. Tapi ininya gue ganti jadi 9. Nah, gini aja. Jadi tipis-tipis aja dia kelihatan ya kan? Oke nggak guys? Oke lah ya. Aman ya. Advanced Shell Editor nggak usah. Apalagi sini di sidebarnya? Advanced OS Specific Tweaks nggak perlu. Shortcut keyboard di terminal apakah perlu? Sepertinya tidak ya. Samplekitty.conf. Oh, ini ada default sampelnya. Nggak ada tuh. Learning Kitty, layouts, tall layout, fat, split. Hah? Apa ini? Wah, ini advance sih. Kayaknya gue nggak perlu yang begini karena gue nggak ngerti ya. Ini tuh jadi kayak pakai Tmux kalau lo tahu. Ntar aja deh ini. Creating tabs ini juga enggak. Gue masih pakai terminalnya satu tab aja soalnya. Jadi belum perlu. Gue mau ganti color scheme-nya aja ke Catpuccin Mocha. Seperti Yazi gue. Jadi Catpuccin ini punya website sendiri ya. Lo bisa search di Google Catpuccin. Lalu klik yang paling atas. Dan di website ini lo bisa pilih portnya yang mana. Misalkan lo mau tema Catpuccin ini untuk Kitty. Jadi lu tinggal search Kitty, terus lu klik aja deh di sini. Nanti lu akan diarahkan ke GitHub-nya dia. Oh, baru diupdate sekitar 3 bulan yang lalu. Oke. Langsung aja kita cek Catpuccin Mocha. Nanti begini kira-kira. Terus kita cari ke usage. Copy content of your favorite flavor dari themes ke Kitty configuration file. Usually ini save and enjoy. Alternatively, you can copy all flavor configs. Oh, nggak usah. Jadi gue pakai ini aja. Oh, ini apa? Kok ada div sama ada yang biasa? Ini 2 tahun yang lalu. Kita pakai yang 3 bulan lalu aja ya. Mocha. Berarti ini semua kita copy ke file konfigurasinya gitu. Di sini ya. Ini gimana caranya gue bisa menggunakan komentar? Apakah double dash? Tes? Bukan ya? Apakah double slash? Tes? Bukan. Apakah... kayaknya pagar sih. Ya nggak sih? Apakah ini komen? Tapi nggak usah dulu deh. Gue bingung. Paste. Sepertinya tanda pagar ini adalah komentar. Berarti ini gue rapihin ya. Salah. Gue komentarkan. Ini settingan font. Yang ini settingan kursor. Yang ini settingan window. Yang ini settingan background. Terus ini gue delete aja boleh gak sih? Sorry ya. Terus di bawah sini tinggal tulis color scheme. Ini gue begini. Coba save back. Boom! Yoi! Akhirnya kita memiliki terminal yang nggak suram cuy. Bukan hitam dan putih. Coba gue list. Warnanya tuh lebih soft gitu, gue suka deh. Gue coba cek Yazi-nya ya. Nah, ini baru udah bener nih. Wallpaper. Tuh, bisa nge-preview juga lagi. Nice. Boleh. Ini kalau kayak gini lebih semangat ya. Cuma permasalahannya, waybar gue masih nggak cocok nih warnanya sama color scheme terminal gue. Ntar deh, ini bordernya si Hyperland juga masih warnanya tabrakan ya. Loh, PR-nya masih banyak nih guys. Ntar slow, pelan-pelan. Mungkin di video kali ini bagian estetiknya dulu aja ya. Selanjutnya gue mungkin akan mengkonfigurasi Bash RC gue. Gue sudahi dulu videonya sampai sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Till next time, peace!